Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabela dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang papopaviruses dan herpes viruses yang beranggotakan Nilma Novia Rahmi dengan NIM 31, Dinda Mesra Febrianti dengan NIM 36, dan saya sendiri dengan NIM 33, Sofia Khairunisa dengan NIM 17, Yola Kurnia dengan NIM 32, Siti Silmia dengan NIM 20, dan Akmal Agus dengan NIM 22. Baiklah, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Papopavirus. Introduction. Famili Papopaviridae terdiri dari Papopavirus, yaitu sekelompok virus yang mengandung kapsid ikosaedra kecil berselubung dengan DNA sirkular beruntai ganda. Istilah papova berasal dari dua huruf pertama nama virus atau PA, virus papilloma, PO, virus papilloma, dan PA vakuola agen. Keluarga ini dibagi menjadi dua genera, papillomavirus dan virus polioma. Papopavirus mengkode protein yang mendorong pertumbuhan sel. Mereka menginduksi infeksi litik dan tumor atau jinak atau ganas. Virus ini mampu menyebabkan penyakit litik kronis, laten, atau mengubah infeksi tergantung pada sel inang yang terinfeksi. Selanjutnya, klasifikasi papopavirus. Virus papiloma manusia, human papillomavirus atau HPV adalah agen penyebab papiloma yang merupakan tumor jinak sel squamosa atau kutil di kulit. Hal ini juga berhubungan dengan kondisi kanker pada manusia seperti karsinoma serviks. Klasifikasi berdasarkan homologi DNA, yaitu tropisme jaringan dan hubungannya dengan ontogenesis. HPV telah diklasifikasikan menjadi 16 kelompok atau A sampai P, berisi setidaknya 70 jenis. Isolasi virus dan kerentanan hewan. Virus papiloma manusia tidak dapat menumbuhkan kultur sel apapun. Oleh karena itu, kultur sel tidak berguna untuk diagnosis HPV infeksi. Selanjutnya, sindrom klinis human papillomaviruses. Yang pertama ada kutil pada kulit, yang kedua tumor jinak di kepala dan leher, yang ketiga kutil kelamin, dan yang keempat kondisi kanker pada manusia. Selanjutnya ada epidemiologi papillomaviruses. Yang pertama, distribusi geografis. Infeksi HPV ditemukan di seluruh dunia. Yang kedua, reservoir. Sumber dan penularan infeksi virus papiloma HPV ditemukan dalam cairan genital dan pengelupasan kulit yang mengandung virus. Manusia yang terinfeksi adalah penyintas utama infeksi. Infeksi ini terutama ditularkan melalui kulit ke kulit. Penyakit ini ditularkan paling sering melalui kontak seksual atau HPV sampai 16 dan HPV sampai 18, melalui kontak langsung melalui luka lecet pada kulit dan mukosa, dan melalui jalan lahir yang terinfeksi seperti pada papiloma laring atau tipe 6 dan 11. Selanjutnya, diagnosa laboratorium. Diagnosis kutil ditegakkan berdasarkan pemeriksaan histopatologi, yaitu gambaran hiperplasia sel duri dan produksi keratin yang berlebihan atau hiperkeratosis merupakan diagnosis dari kondisi ini. Yang kedua, infeksi virus papiloma manusia dapat dideteksi dengan terlihatnya sel epitel squamosa sitotik berbentuk bulat yang menggumpal pada apusan Papa Nicolaou. Yang ketiga, kultur sel tidak berguna karena HPV tidak tumbuh dalam garis sel, serologi jarang digunakan. Penentuan isolat virus dapat dilakukan dengan deteksi imunohistokimia protein struktural HPV. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola. Baiklah, selanjutnya yaitu ada treatment. Perlakuan kutil mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian kutil dapat dihilangkan dengan bedah krioterapi, elektrokauter atau reagen kimia. Berikut kami tampilkan gambar dari human papillomavirus yang
ada pada slide. Selanjutnya yaitu materi poliomaviruses. Poliomavirus manusia seperti virus BK dan JC biasanya menyebabkan infeksi tanpa gejala pada manusia. Poliomavirus yang berbeda menunjukkan spesifitas inang yang berbeda. Poliomavirus manusia seperti JC dan BK kemungkinan masuk melalui saluran pernapasan, kemudian menginfeksi limfosit dan ginjal. Virus BK ini menyebabkan infeksi laten pada ginjal dan sel B, maksudnya dan sel patogenesis infeksi mamam poliomavirus pada manusia yang bergantung pada status kekebalan inang. Pada pejamu yang imunokompeten, replikasi virus terhambat. Penekanan kekebalan pada pasien yang menerima transplantasi organ atau menderita AIDS mengakibatkan reaktivasi virus JC dan BK yang laten. Selanjutnya kita masuk ke herpes virus. Introduction. Virus herpes adalah virus DNA yang besar dan terbungkus. Mereka menunjukkan banyak ciri umum, seperti morfologi virion yang serupa, cara dasar replikasi dalam sel inang, dan kemampuan untuk menimbulkan infeksi laten dan berulang. Semua virus herpes memiliki struktur yang serupa. Virus herpes berukuran diameter 120 sampai 200 nanometer. Virus herpes sensitif terhadap pelarut lemak seperti alkohol, kloroform, eter, dan garam empedu. Virus herpes bereplikasi di inti sel inang dan replikasi serta perakitan terjadi di dalam inti. Virus herpes juga mengkode beberapa glikoprotein yang memfasilitasi virus keterikatan, fungsi, dan penghindaran kekebalan. Klasifikasi herpes virus. Virus herpes simplex atau HSP adalah virus yang sangat mudah beradaptasi dengan inangnya dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada inang manusia yang terinfeksi. Nah, ada dua jenis virus herpes simplex. Yang pertama, virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2. Kedua tipe ini mempunyai keterkaitan erat dalam homologi DNA, determinan antigenik, dan tropisme jaringan serta gejala penyakit. Namun, berbeda dalam epidemiologinya. Kalau HSP1 ditularkan terutama melalui kontak dengan air liur yang terinfeksi, sedangkan HSP2 ditularkan melalui kontak seksual atau infeksi saluran genital ke bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi. Selanjutnya, kerentanan terhadap agen fisika dan kimia pada herpes virus. Yang pertama pada agen fisika, seperti suhu tinggi atau rendah ekstrim. Pada suhu ekstrim dapat merusak struktur virus dan menghambat kemampuannya untuk bertahan hidup di luar sel inangnya. Selain itu, radiasi ultraviolet juga dapat memengaruhi herpes virus karena dapat merusak materi genetik virusnya. Kemudian dalam agen kimia, terutama antiviral yang dirancang untuk membuat replikasi virus, salah satu kelas obat yang umum digunakan adalah nukleosida analog seperti asiklovir, valasiklovir, dan famiklovir. Mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA virus. Selain itu, senyawa lain seperti interferon dapat memengaruhi siklus replikasi herpes virus. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilma Novia Rahmi. Kepada Nilma, disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu sindrom klinis herpes virus HSP1 infection. Yang pertama, gingivomastomatitis herpetik akut adalah manifestasi paling penting dengan pembengkakan bibir yang nyata dan gusi yang eritematosa dan rapuh. Lesi vaskular muncul pada mukosa mulut, lidah, dan bibir. Kedua, aringotansilitis herpetik akut. Kondisi ini bermanifestasi sebagai demam, malaise, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, herpes labialis, manifestasi infeksi HSP1 berulang. Rasa sakit, rasa terbakar, dan kesemutan di tempati infeksi. Yang keempat, encephalitis herpes manifestasi adalah neurologis lokal seperti gejala, hemiparesis, afasia, dan paretesia. Dapat terlihat pada kondisi akut. Infeksi dapat berkembang dengan cepat dari pingsan, koma, hingga kematian tanpa adanya gangguan neurologis lokal. Yang kelima, eksim.
Herpetikum infeksi dapat menyebar melalui darah ke kelenjar adrenal, hati, dan organ lain sehingga berakibat fatal. Yang keenam, Methlau herpes adalah infeksi pada jari disebabkan masuknya virus melalui luka atau lecet pada kulit. Selanjutnya, sindrom klinis herpes virus HSV-2 infection. Yang pertama, herpes genital. Pada pria, vesikel herpes muncul di glans penis, kulit katan, batang penis, dan terkadang di skrotum, paha, dan bokong. Pada wanita, vesikel muncul di genitalia eksterna, labia mayora, labia minora, ruang depan vagina, dan introitus. Yang kedua, infeksi neonatal. Biasanya terjadi karena pelepasan HSV-2 dari leher rahim selama persalinan vervagina. Hal ini juga dapat terjadi akibat infeksi in utero yang meningkat selama infeksi primer pada ibu. Infeksi ini juga dapat ditularkan setelah dilahirkan dari anggota keluarga atau staf rumah sakit. Yang ketiga, meningitis aseptik. Meningitis aseptik dapat terjadi sebagai komplikasi infeksi HSV-2 genital. Epidemiologi. Distribusi geografis infeksi HSV-1 lebih umum terjadi dibandingkan dengan infeksi HSV-2. Pada usia 30 tahun, 80% individu dengan status sosial ekonomi tinggi dan 80% dalam status sosial ekonomi rendah bersifat seropositif. Antibodi serum terhadap HSV-2 mulai muncul saat pubertas, berkorelasi dengan tingkat aktivitas seksual, reservoir sumber dan penularan infeksi. Orang yang terinfeksi adalah sumber dan reservoir virus seumur hidup. Cairan vesikel, air liur, dan sekret vagina merupakan sumber infeksi penting untuk kedua jenis HSV. Infeksi HSV-1 ditularkan secara oral melalui air liur. Penyakit ini biasanya ditularkan melalui kontak oral, misalnya dengan berciuman atau berbagi sikat gigi atau benda yang terkontaminasi air liur. Infeksi HSV juga dapat terjadi setelah kontak mulut ke mulut, di mana virus masuk melalui luka lecet-lecet pada kulit. Autoinokulasi juga dapat menyebabkan infeksi pada mata. Selanjutnya, diagnosa laboratorium. Yang pertama, spesimen. Yang kedua, mikroskop. Yang ketiga, deteksi antigen langsung. Yang keempat, isolasi virus. Yang kelima, serodiagnosis. Treatment. Yang pertama, untuk mengurangi penyebaran virus. Yang kedua, untuk menurunkan angka kekambuhan klinis. Dan ketiga, untuk menekan infeksi genital yang berulang. Ini beberapa contoh gambar HSV-1, HSV-2, dan virus herpes. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Selanjutnya itu ada Simiae virus herpes. Simiae virus herpes mirip dengan HSV dalam banyak sifat. Kedua virus ini mempunyai hubungan antigen, meskipun antibodi terhadap HSV tidak melindungi terhadap infeksi virus herpes Simiae virus herpes pada monyet biasanya menyebabkan infeksi tanpa gejala. Pada kasus yang bergejala, hal ini berhubungan dengan pembentukan vesikel pada mukosa buka, ulkus. Penularan pada manusia biasanya didapat melalui gigitan kera. Dalam beberapa kasus, penyakit ini dapat melalui penanganan jaringan monyet yang terinfeksi. Pada manusia, penyakit ini biasanya berakibat fatal. Gejala sisa neurologis terlihat pada pasien yang jarang bertahan hidup dari kondisi tersebut. Berikutnya ada varicella zoster virus. Varicella zoster virus atau VZV menyebabkan dua bentuk klinis yang berbeda pada manusia, cacar air atau varicella dan herpes zoster atau herpes zoster. Cacar air didapat melalui penularan dari pejamu yang terinfeksi varicella zoster virus. Varicella zoster virus atau VZV menyebabkan dua bentuk klinis yang berbeda pada manusia, cacar air atau varicella dan herpes zoster atau herpes zoster. Air didapat melalui penularan dari pejamu yang terinfeksi dari pejamu yang rentan. Sedangkan herpes zoster terjadi akibat reaktivasi virus laten. Kontak dengan penderita zoster atau cacar air dapat menularkan cacar air tetapi tidak menularkan herpes zoster. Clinical syndrome varicella atau cacar air. Varicella merupakan salah satu dari 5 penyakit eksantemata pada masa kanak-kanak bersama dengan penyakit campak, rubella, dan rubeola. Pada herpes zoster adalah kekambuhan reaksi
varicella laten yang didapat beberapa tahun sebelumnya. Epidemiologi. Distribusi geografis virus varicella zoster merupakan patogen yang sangat menular di seluruh dunia. Sumber dan penularan penyakit cacar air hanya merupakan penyakit pada manusia, tidak ada cadangan hewan. Reservoir, ada foir, penderita cacar air atau herpes zoster adalah sumber penularannya. Virus varicella zoster menyebar terutama melalui sekret pernapasan dan juga pada lesi vesikular pada kulit. Diagnosa laboratorium. Yang pertama itu ada spesimen, yang kedua ada deteksi antigen langsung, yang ketiga ada isolasi virus, yang keempat ada serodiagnosis, yang kelima ada tes lainnya. Berikutnya ada treatment. Globulin varicella zoster dibuat dengan mengumpulkan serum pada pasien yang baru sembuh dari herpes zoster. Berikutnya ada beberapa contoh gambar dari penyakit varicella zoster virus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tapia. Pada Tapia dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr atau juga EBV atau Human Herpes Virus 4 atau juga HSV4 adalah agen penyebab mononukleosis menular. Virus Epstein-Barr juga merupakan virus pertama yang diketahui berhubungan dengan penyakit ganas pada manusia seperti limfoma bukit, limfoma sel B lainnya, dan karsinoma nasofaring. Hal ini juga menyebabkan gangguan limfoproliferatif lainnya pada individu yang mengalami defisiensi imun. Virus Epstein-Barr adalah virus herpes gamma yang termasuk dalam subfamili Gamma herpes virinae. Ini menunjuk kekhususan host yang sangat terbatas. Sindrom klinis EBF terkait dengan mononukleosis menular, tumor yang diinduksi EBF, dan infeksi EBF pada pejamu yang sistem kekebalannya lemah. Untuk epidemiologinya, itu dibagi menjadi dua. Pertama, distribusi geografis. Diperkirakan pada usia 5 tahun, sekitar 50% populasi di Amerika Serikat terinfeksi EBF. Hal serupa juga terjadi di negara-negara maju lainnya. Di negara berkembang, sekitar 90% anak di bawah usia 5 tahun diyakini mengalami infeksi EBF tanpa gejala. Lalu ada reservoir atau sumber dan penularan infeksi. Infeksi virus Epstein-Barr secara eksklusif merupakan penyakit manusia. Manusia adalah salah satunya reservoir virus yang diketahui. Hal ini terdapat pada sekresi orofaringeal, air liur, darah tepi, atau jaringan limfoid dari inang manusia yang terinfeksi. Berikutnya ada diagnosis laboratorium. Dibagi menjadi 4. Yang pertama spesimen, deteksi antigen langsung, lalu isolasi virus, dan serodiagnosis. Lalu ada untuk treatmentnya. Acyclovir mempunyai sedikit aktivitas melawan EBF dan mungkin berguna dalam dosis tinggi untuk pengobatan infeksi EBF yang mengancam jiwa. Pengobatan kondisi ini terutama bersifat simptomatik. Berikutnya di sini ada foto dari kasus penyakit EBF, bisa audiens lihat. Selanjutnya sitomegalovirus. Sitomegalovirus atau Human Herpes Virus 5 atau juga HSV5 merupakan agen penyebab sindrom mononukleosis pada infeksi simptomatik pada pejamu yang imunokompeten. Penyakit ini menyebabkan pneumonia dan penyakit yang lebih serius pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah dibandingkan pada orang lain. Nama ini berasal dari kata eumegala atau juga virus sel besar dan berasal dari sel bengkak mengandung inklusi multinuklear besar yang menjadi ciri khas infeksi ini. Untuk klasifikasinya, sitomegalovirus adalah anggota beta herpes virinae di subfamili herpes viridae. Virus ini memiliki ciri-ciri umum yang serupa dalam struktur, genom, dan potensi penyebab infeksi laten dan persisten seperti virus herpes lainnya. Berikutnya sindrom klinis. CMV menyebabkan infeksi CMV kongenital. Infeksi CMV pada pasien imunokompromiset, infeksi CMV pada orang dewasa yang imunokompeten. Untuk epidemiologinya dibagi jadi 2. Yang pertama distribusi geografis. Banyak survei serologis menunjukkan CMV terdapat pada 42 sampai 100% orang, bergantung pada kondisi sosial ekonomi. Lalu untuk reservoir, sumber dan penularan infeksi, manusia adalah tuan rumah alami. Manusia yang terinfeksi adalah salah satunya reservoir infeksi CMV. Tidak ada reservoir hewan untuk virus ini. Sitomegalovirus ditemukan dalam urin, darah, air liur, air mata, usap tenggorokan, tinja, air mani, susu, cairan ketuban,
cairan serviks dan vagina, serta jaringan yang diperoleh untuk transplantasi. Berikutnya laboratorium diagnosis, ada spesimen, deteksi antigen langsung, isolasi virus, dan serodiagnosis. Untuk treatmentnya, ganciclovir adalah obat pilihan untuk pengobatan CMV. Ini adalah analog nukleosida yang menghambat sintesis DNA dan juga memiliki aktivitas melawan HSV, FZF, dan virus herpes manusia 7 dan 8. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Silmia Lirayani. Pada Siti Silmia Lirayani. Baik, selanjutnya yaitu tentang human herpes virus 6 atau HSV-6. Pertama kali diisolasi dari darah tepi pasien AIDS pada tahun 1986. HSV-6 seperti EBV dan CMV bersifat limfotrofik dan ada di mana-mana. Virus ini diyakini bertahan secara kronis di jaringan kelenjar ludah pada beberapa orang dewasa. Virus ini menyebar melalui air liur yang merupakan sumber utama infeksi. Seperti virus herpes lainnya, HSV-6 menyebabkan infeksi laten pada sel T dan monosit. Replikasi virus pada limfosit T CD4+ dikendalikan oleh CMV. Reaktivasi virus terjadi pada pasien imunokompromiset atau pasien dengan AIDS atau gangguan imunosupresi lainnya. HSV-6 menyebabkan Roseola infantum, infeksi demam yang menyerang anak kecil. Virus ini juga dapat menyebabkan sindrom mononukleosis dan limfadenopati. Selanjutnya ada human herpes virus 7 atau HSV-7. Pertama kali diisolasi dari sel CD4 perifer orang sehat pada tahun 1990. HSV-7 seperti HSV-6 juga telah diisolasi dari air. Baik, saya akan memberikan metode cerita, yaitu cytomegalovirus. Cytomegalovirus atau human herpes virus 5 atau HSV-5 merupakan agen penyebab sindrom mononukleosis pada infeksi simptomatik pada penjamun yang imunokompeten. Penyakit ini menyebabkan pneumonia dan penyakit yang lebih serius pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah dibandingkan pada orang lain. Namun ini berasal dari kata Eumegala atau virus sel besar dan berasal dari sel bengkak yang mengandung inklusi multinuklear besar yang menjadi ciri khas infeksi ini. Adapun klasifikasinya yaitu cytomegalovirus adalah anggota beta herpesvirinae di subfamili Herpesviridae. Virus ini memiliki ciri-ciri umum yang serupa dalam struktur, genom, dan potensi, menyebabkan infeksi laten dan persisten seperti virus herpes lainnya. Selanjutnya ada sindrom klinis. Sindrom klinis CMV menyebabkan 1. Itu infeksi CMV kongenital, 2. Infeksi CMV didapat, 3. Infeksi CMV pada pasien imunokompromiset, dan 4. Infeksi CMV pada orang dewasa yang imunokompeten. Selanjutnya itu ada epidemiologi. Yang pertama yaitu distribusi geografis. Banyaknya survei serologis menunjukkan CMV terdapat pada 42-100% orang, bergantung pada kondisi sosial ekonomi. Yang kedua yaitu reservoir, sumber dan penularan infeksi, yaitu adalah manusia adalah tuan rumah alami. Manusia yang terinfeksi adalah satu-satunya reservoir infeksi CMV. Tidak ada reservoir hewan untuk virus ini. Cytomegalovirus ditemukan melalui urin, darah, air liur, air mata, usap tenggorokan, tinja, air mani, susu, cairan ketuban, cairan serviks, dan vagina, serta jaringan yang diperoleh untuk transplantasi. Selanjutnya adalah laboratori diagnosis, yaitu spesimen, deteksi antigen langsung, isolasi virus, dan serodiagnosis. Adapun treatmentnya yaitu ganciclovir adalah obat pilihan untuk pengobatan CMV. CMV ini adalah analog nukleosida yang menghambat sintesis DNA dan juga memiliki aktivitas melawan HSV, VZV, dan virus herpes manusia 7 dan 8. Selanjutnya yaitu virus 6 atau HSV-6. Pertama kali diisolasi dari darah tepi pasien AIDS pada tahun 1986. HSV-6 seperti EBV dan CMV bersifat limfotrofik dan ada di mana-mana. Virus ini diyakini bertahan secara kronis di jaringan kelenjar ludah pada beberapa orang dewasa. Virus ini menyebar melalui air liur
yang merupakan sumber utama infeksi, seperti virus herpes lainnya. HSV-6 menyebabkan infeksi laten pada sel T dan monosit. Replikasi virus pada limfosit T CD4 plus dikendalikan oleh CMV. Reaktivasi virus terjadi pada pasien imunokompromiset atau pasien dengan AIDS atau gangguan imunosupresi lainnya. HSV-6 menyebabkan Ricella infantum, infeksi demam yang menyerang anak kecil. Virus ini juga dapat menyebabkan sindrom mononukleosis dan limfadenopati. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke depan saya, yaitu Akmalagus. Oke, selanjutnya yaitu Human herpes 6 atau HSF6 pertama kali diisolasi dari darah tepi pasien AIDS pada tahun 1986. HSF6 seperti EBF dan CNF bersifat limforotik dan ada di mana-mana. Virus ini diyakini bertahan secara kronis di jaringan kelenjar ludah pada beberapa orang dewasa. Virus ini menyebar melalui air liur yang merupakan sumber utama infeksi. Seperti virus herpes lainnya, HSF6 menyebabkan infeksi laten pada sel T dan monosit. Replikasi virus pada limfosit T CD4+ dikendalikan oleh CM1. Reaktivasi virus terjadi pada pasien imunokompromited atau pasien dengan AIDS atau gangguan imunosupresi lainnya. HSF6 menyebabkan Ricella infantum, infeksi demam yang menyerang anak kecil. Virus ini juga dapat menyebabkan sindrom ini menyebabkan mononukleus dan limfadenopati. Selanjutnya Human herpes 7 atau HSF7 pertama kali diisolasi dari sel CD4 palifer yang sehat pada tahun 1990. HSF7 seperti HSF6 juga telah diisolasi dari air liur orang dewasa yang sehat dan telah dianggap sebagai salah satu agen penyebab penyakit ini. Rubeola kejang, infantum, dan demam pada anak. Virus ini juga dikaitkan dengan hemiplegia akut pada masa kanak-kanak, hepatitis dan infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya Human herpes 8 atau HSF8 dikaitkan dengan koma Sarkoposa dan juga dengan limfonia rongga tubuh dan penyakit Castleman. Urutan DNA HSF8 telah diidentifikasi pada pasien dengan Sarkoma kaposi. Virus ini juga dikenal sebagai virus herpes terkait KS, diyakini penting dalam menyebabkan dan mempertahankan lesi pada Sarkoma kaposi. Lesi pada Sarkoma kaposi dimulai dengan area berwarna merah ungu atau kehitaman yang membesar menjadi plat, kemudian berkembang menjadi pertumbuhan tumor. Kondisi TS paling sering terjadi pada pasien imunosupresi, namun juga terjadi pada anak-anak. Berikutnya adalah gambar dari HSF. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2 mengenai parvovirus dan herpes virus kali ini. Semoga materi yang dipaparkan ini dapat sama-sama kita pahami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.